yang secara konstitusional mengatakan bahwa huruf Latin itu lebih tinggi. Huruf Latin itu aksara persatuan nasional itu gak ada. Lu aneh loh ini kita ini sebagai bangsa. Lihat coba di Undang-Undang Dasar 45 yang sudah amandemen itu, pasal 36 dilihat, dibuka di Google. Pasal 36 itu bunyinya apa? Negara hanya mengakui bahasa, lambang negara, lalu bendera, dan lagu kebangsaan. Tidak ada aksara. Bahkan Latin yang menjadi tradisi kita menulis hari ini pun tidak diakui secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar. Kalau kita mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita itu adalah sumber dari segala sumber hukum nasional. Ini ngeri loh konsekuensinya. Tidak ada. Sehingga ketika orang-orang biro hukum tanya, loh ini apa dasar hukumnya? Loh Latin saja tidak punya dasar hukum apalagi. Sehingga perjuangan untuk pengakuan terhadap carakan, tidak hanya carakan Jawa, tapi carakan Nusantara secara umum yang ada ada sekitar 30-an carakan di Nusantara itu, ya harus juga perjuangan ekstensinya itu perjuangan pengakuan hukum kok di dalam konstitusi dasar kita sendiri. Undang-undang dasar itu belum mengakui, tidak mengakui carakan Nusantara, tidak mengakui juga huruf Latin sebagai aksara nasional kita. Kami di PRDDI itu terus terang prihatin sekali dengan situasi di masyarakat terkait dengan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Bahasa sendiri hari ini generasi muda kita, anak-anak kita, remaja kita lebih suka menggunakan bahasa-bahasa nasional daripada bahasa ibu. Bahasa ibu ini yang setiap hari digunakan. Kalau duluan bahasa Jawa itu namanya bahasa ibu, itu jarang sekali digunakan. Padahal dalam digunakan oleh generasi sekarang. Padahal dalam bahasa ibu, bahasa Jawa itu ada namanya karakteristik. Jadi misalnya setiap hari kita membiasakan diri dengan bahasa Jawa, itu secara tidak langsung sudah mengajarkan tentang karakteristik kepribadian, bahkan pendidikan karakter di sini secara tidak langsung, karena di dalam bahasa Jawa terdapat nilai-nilai itu yang pertama. Hari ini ibu-ibu hari ini generasi ibu muda, generasi lebih senang atau lebih dibiasakan dengan bahasa-bahasa yang nasional kalau di kesehariannya. Yang kedua, aksara. Ini lebih parah lagi. Aksara itu dari sekian kita temukan sudah belajar mulai dari SD, SMP 9 tahun. Itu ketika ditanya atau diberikan soal terkait aksara Jawa, banyak yang tidak bisa. Ternyata proses pembelajaran 9 tahun yang ada itu belum menghasilkan orang itu mahir menggunakan aksara Jawa atau terbiasa dengan aksara Jawa. Nah, ini keprihatinan seperti yang kita temukan. Untuk itu, maka kemudian kemarin DPR membuat inisiasi untuk bagaimana agar bahasa sastra dan aksara Jawa itu tetap lestari, tetap ada, bahkan sampai nanti dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak punah. Makanya payung hukum inilah kita terbitkan. Ada lagi? Dengan adanya makanya ini saya bilang ini diaplikasi menggunakan tujuan bedah buku ini satu, selain kita pengen dalam rangka untuk meningkatkan literasi kebiasaan membaca pada masyarakat, tentunya dengan membaca itu kan membaca itu jendelanya dunia. Orang menjadi tahu, paham, dan bisa mengetahui apa yang menjadi isinya. Dengan begitu orang terbiasa membaca, akhirnya dalam isinya adalah aksara Jawa. Tentunya orang akan kembali belajar aksara Jawa lagi, kemudian melestarikan, kemudian mengembangkan, bahkan bisa menjadi kebanggaan. Karena aksara Jawa ini salah satu kebanggaan. Karena dalam suatu bangsa itu hanya ada dua yang pokok, bahasa dan aksara. Kalau salah satu hilang, hilanglah bangsa itu, musnahlah bangsa itu. Nah, hari ini kita sudah mau ke sana. Banyak orang. Hari ini Pak Gubernur, Sultan Gubernur ke-10 menyampaikan penutur bahasa dan aksara itu umurnya sudah 25 tahun ke atas. 25 tahun lagi mereka sudah umur 50. Ya kalau masih hidup.
kalau sudah meninggal berarti 25 tahun lagi, 50 tahun lagi aksara Jawa akan hilang kalau tidak dilakukan regenerasi. Gitu. Harapan ke depan ya? Harapan kedepannya dengan adanya kegiatan ini dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, khususnya Kabupaten Sleman kalau hari ini di Sleman, berharap agar implementasi dari Perda nomor 20 Perda nomor 2 tahun 2021 dan Pergub 43 tahun 2023 tentang pemeliharaan dan pengembangan aksara Jawa ini dapat diimplementasikan di seluruh bidang, seluruh hal, baik pemerintahan, baik pendidikan maupun pariwisata, karena 3 sektor itu yang menjadi fokus dari Pergub 23. Bagaimana pengembangan di sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor pemerintah. Syukur-syukur nanti kemudian merambah di sektor lain. Dengan begitu, orang membiasakan diri menggunakan aksara Jawa, terbiasa dengan aksara Jawa, otomatis aksara Jawa ini tidak akan hilang, tidak akan punah untuk di masa-masa yang akan datang. Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa berdiri di ruangan ini di Edelweiss Room dari Jogja Hotel bersama Bapak Ibu semua dalam rangka acara bedah buku Salah Kaprah Aksara Jawa. Berbicara penulisan aksara Jawa yang makin hari mungkin makin pudar, dan itu saya rasakan sendiri, apalagi bahasa Jawa sekarang ini. Anak saya 2 neng omah wis tak ngomong Jawa bahasa Indonesia. Okay. Mbak Alfa pun maem sudah Pak. Tuh. Iya sama ya Bu ya. Iya. Mereka bisa menjawab bahasa Jawa tapi tidak bisa mengungkapkan itu kadang. Nah, kalau di sekolah mungkin kebanyakan terlalu baca bahasa Indonesia. Nah, berbicara bahasa Jawa, tulisan Jawa, saya mengulang masa lalu di SD dan SMP. Nilai rapot saya yang paling tinggi cuma ada 2. Yang pertama pendidikan agama Islam, yang kedua bahasa Jawa. Kalau matematika itu mungkin hancur, karena singkatan dari matematika sendiri, matematika makin tekun makin tidak karuan. Mohon ini sudah Ibu ya nanti. Oke, Bapak Ibu yang hadirnya berbahagia, saya Abdul Jaya. Beberapa menit ke depan akan memandu jalannya bedah buku pada kesempatan kali ini. Sudah hadir di hadapan kita narasumber yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah untuk kepada narasumber kita. Oke. Narasumber yang pertama beliau adalah penulis langsung buku ini. Beliau Bapak Sukron Alif Mutakrin SE MAP. Beliau ada nama dari keraton nggih, Gus. Nggih. Raden Wedono Praja Manitra Dipura. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Gus Sukron. Nggih. Untuk narasumber yang kedua, ini nanti adalah pembahas pengupas dari buku Salah Kaprah Aksara Jawa. Nggih. Kepada Pak Ahmad Fikri AS dari Yayasan Bina Ansarullah, kita beri aplaus yang meriah. Ya, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja kepada pembicara kita, narasumber kita yang pertama, Gus Sukron. Waktu kami persilakan secukupnya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nih? Bahasa Jawa? Malah aku. Saking pondok bahasa Arab ya. Tuku baju warnanya ireng. Cakep. Jangan marahin lo ya belum. Bedah buku marahi seneng. Oke. Jiwa ya. Kan kalau hormati lo. Ini bener iki kalau bahasa Jawa iki. Ingkang kula hormati para pebunden projo.
Malah butuh adem lagi. Ya kita biasa aja nih. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ketemu di sini dalam rangka bedah buku. Terima kasih Dinas Perpustakaan yang ada, Pak Nuwun, Pak Abu dan seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan semua pihak yang sudah kegiatan ini. Kalau kita ngomong tadi sudah disampaikan banyak dari MC-nya, wah dari promosi dan marketing luar biasa. Tapi hasilnya ngerti. Apakah kemudian habis ini teman-teman ini yang hadir terus dolanan perpustakaan? Dicari nomornya Mbak, tiap hari dengan WA mawon, ditunggu hadirnya di perpustakaan. Karena memang ya perpustakaan itu sesuatu yang hari ini tidak menarik. Gimana? Siapa yang terakhir hari ini datang ke perpustakaan? Kapan? Nah ini berarti kan tahu kantor mereka. Nah hari ini ada siapa yang hari ini tiap terakhir datang ke perpustakaan kapan? Online Pak. Tenang ini 5 tahun. Pas SMA Pak, sulit banget nih. Pas SD belum tahu ya. Artinya perpustakaan itu sesuatu yang tidak menarik. Padahal kita ada pepatah apa? Buku itu jendela dunia. Kalau mau membaca itu kita akan menguasai dunia. Ini betul. Nek nang Islam yang sewu, ayat pertama nopo? Iqra. Bacalah. Jelas, nih hari ini untuk membaca itu serano, nggak ada orang membaca. Nek moco status WA tidak orang rasanya mau gampang banget ini. Kalau rasa statusnya kayak gini, wah itu. Tapi nek kon moco buku, kapan hari ini kita ada waktu? Moga-moga buku saya ini bisa dibaca. Semoga dibaca. Karena kenapa kita itu kalah dengan yang lain, dengan bangsa lain? Karena lemah literasi kita itu. Bangsa lain dengan yang luar negeri, orang luar negeri itu kemana-mana baca buku meskipun punya iPhone. Nah, makanya saya dorong perpustakaan hari ini juga sesuatu yang masih perlu didorong. Anggaran perpustakaan itu tadi Pak Abu Bakar cerita anggaran perpustakaan itu kegiatan hanya 1,5 miliar. Benar ya? Sepertinya seperti itu. Nah, 1,5 miliar dibagi 3 bidang. Terus anggaran ini bedah buku kan buatan Pak. Buatan dari Pak Sukron, alhamdulillah pun diparingi. Oke, gimana buatan? Ngenjak atau ngajak siapa? Nah, artinya pemerintah daerah Kabupaten Sleman sendiri pun hari ini belum memiliki sense atau kepedulian pada dinas perpustakaan dan kearsipan. Totalnya anggaran memang 10 miliar, tapi rata-rata minggu apa? Gue gaji perjalanan dinas. Ya untuk kegiatan bedah buku nol ya Pak. Baru tahun ini. Akhir tahun ini. Nanti kita kasih 10 miliar ya untuk bedah buku. Siap toh? 17 kapan newon Pak? Siap. Kita roadshow. Dinas provinsi, perpustakaan provinsi itu hari ini kegiatan bedah buku menjadi favorit. Ya. Karena apa? Karena kita Dewan punya kepedulian. Wah ini kalau Jogja ini, Jogja itu kota buku loh. Tapi hari ini nggak tahu jadi kota buku atau tidak. Ada bedah apa ya? Pameran tiap tahun tuh ada namanya Jogja Book Fair. Dulu itu sering, sebulan sekali ada sampai pas rame-ramenya itu. Setahun sekali, kemarin habis aja ya Jogja Book Fair. Itu tempat pestanya orang untuk mencari buku atau orang untuk diobral bukunya. Diobral cara itu pun hari ini. Karena itu. Nah untuk itu hari ini di depan Bapak Ibu semua sudah ada buku. Ya, alhamdulillah saya hari ini sudah menerbitkan 2 buku. Sebenarnya sudah ada 3 buku yang sudah saya terbitkan, tapi yang spesifik ngomong aksara Jawa baru 2. Yang pertama buku ini buku saya terbitan tahun 2023 ini. Judulnya Wong Jawa Ojo Ilang Jawane. Nah, jadi Wong Jawa jadi Jawa ngapak kula Pak. Jawa ngapak, tapi Jawa kan? Nggih. Tapi nek wong ngapak iso Jawa, tapi nek wong Jawa iso ngapak. Oh, orang ngapak karena kepenak ya? Iya. Oh ya.
langsung iya cekaya kue pakai yune. Nah nah ini sebenarnya juga ngapak nanti. Nah hari ini buku saya Wong Jawa Aja Ilang Jawane. Kenapa saya tulis buku ini? Kebetulan saya menjadi ketua pansus di Jogja itu DIY Pemdadi. Kebetulan saya sebelumnya menjadi DPRD daerah istimewa Yogyakarta sebelum ke Sleman. DIY itu sekarang punya Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan, pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa. Lo tak maju lah, ben ketok. Lo isi nih karangan. Kalau sing nang arep dhewe isi nih lho. Buku Wong Jawa Aja Ilang Jawane. Curi wiwe lho. Ana apa kan? Buku ini terinspirasi karena saya menjadi ketua pansus aksara Jawa. Nah, Perda ada DIY menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa. Ada 3 hal objek. Apa? Objek bahasa, sastra dan aksara. Itu ketua pansusnya nyuruh ngapunten bisi ketua pilih. Ini ya ketua pansus aksara. Akhirnya saya ketika jadi ketua pansus kudu moco, kudu sinau, kudu takon, kudu akan ana aksara, kudu belajar aksara Jawa meneh. Mumet. Awal-awalnya mumet, Pak Abu tadi saya tanyain, Pak, bisa maca niku, Pak? Mumet. Jenengan mau aksara Jawa sakit. Apa kata-kata pertama yang tak kula sok bila aksara Jawa? Mboten nek kon maca. Iso ora? Hah? Mboten saged. Saged mboten, Mbak? Cek iki, mboten saged. Kenapa? Susah, susah. Hah? Enggak ada bukunya. Itu bukunya nanti cari sendiri. Duh. Enggak gini. Hari ini kita tuh mau akses apapun di internet gampang kok. Sampai mau YouTubean bisa. Enggak. Kenapa kemudian perda ini muncul? Karena prihatinnya DPRD. Sekarang yang saya bahasa, ngomong bahasa sih rasakan aksara, tidak mumet tadi ya. Tidak langsung mumet, langsung dulu Bali, langsung terus ya. Bahasa hari ini sinten sing ngulinake iki ibu-ibu yang sudah punya putu. Ada enggak? Putu ya. Bapak ada putu. Ibu-ibu muda. Hari ini yang membiasakan putune nganggo basa Jawa Kromo alus ada betul. Sing buri, nah ini makanya ini mau nganter-nganter wae. Ada enggak yang hari ini Bapak Ibu Bu yang dari mana ini? Depok. Sudah berputra? Di rumah memakai bahasa apa dengan putranya? Bahasa Indonesia. Ada yang hari ini terbiasa memakai bahasa Jawa dengan putranya Jawa alus atau putune bani karo putrane? Hah? Jawa tapi tidak halus. Belum nopo-nopo tangkon. Ora apa-apa. Tapi saya coba dijangkari. Bu, Kang. Jangkar kan ora biasa kayak gitu kan. Bu, lu masuk ya. Nah itu jangan suam bapak ini boleh orang membiasakan diri, ya kan? Tapi Bu badhe kisah nah itu hari ini terjadi. Ibu-ibu hari ini apa mana sih nama ini membiasakan diri dengan putrane mbahne basa Indonesia. Nggih mboten? Diakoni mawon. Nek basa Jawa niku gara-gara
ya pas ono koncone ketemu. Artinya seperti itu yang terjadi. Kita prihatin, suwe-suwe engko wong Jogja kuwi luwih seneng nganggo basa Indonesia daripada nganggo basa Jawa. 10 tahun, 10 tahun, 50 tahun lagi basa Jawa wis ilang. Karena sing nganggo gimana? Ada Jawa sadurunge hari ini dengan Jawa zaman Mataram Kanjeng Pangeran Sopo Mangkubumi HB1 beda, atau pada zaman Sultan Agung beda basa Jawa. Nah, berubah menurut itu yang pertama. Kenapa muncul perda ini? Apalagi sastrane dengan kamu nyinom hari ini siapa yang bisa nyinom? Dandang gula, Ucung, Pegatrum, dong betul? Wis tahun umur lali Pak. Wis lali tak terakhir sakit maca Aksara Jawa. Angel. Padahal ini kaum puluh. Nah ini buku ini berbicara kemudian ngomong Om Jawa sekitar Jawa. Kenapa? Jepang majunya apapun, sebagus majunya Jepang, hari ini masih memakai bahasa Jepang sendiri, memakai aksara Jepang sendiri, pakai kanji. Korea Selatan kurang maju seperti apa? Produknya dibikin dengan sedangkan, betul? Samsung. Itu tinggal sak Indonesia sak dunia itu tetap memakai bahasa sendiri dan aksara Hangul. Cah nom itu awake dhewe apa? Ayo, apa yang kita ngomong maju seperti apa? Apakah kemudian kalau kita berbahasa Jawa sing tipis niku wae didoneke orang maju? Enggak. Maju itu pada pola pikir. Ya itu ya. Nah, kemudian muncullah perda itu karena kita gelisah. Nah, perda ini panjang, nggak akan cerita panjang, tapi saya akan cerita soal aksara. Kenapa aksara? Karena pelaku bahasa sudah banyak. Sekarang pelatihan MC karena betul pelatihan MC bahasa Jawa. Karena apa? Sudah banyak pelestarinya, gitu. Tukang ngarawit pun kata betul. Tukang ketoprakan pun kata, dalam pun kata. Sing berumaha itu orang sing ngelatih jadi pelatih aksara Jawa. Ada enggak? Ini wong 150 loh ini. Ada yang sudah mendapat sertifikasi tentang pelatih aksara Jawa. Ada enggak ini? Sinten? Ada, tunjuk saya tak uji. Mas Fikri itu yang uji nanti. Enggak ada. Ini 150 orang, satu pun tidak ada yang mahir beraksara Jawa. Kalau mahir kalau ada yang mau, saya mahir Pak, kita tes. Nanti kita bukakan serat dapat dibaca. Nanti ada bonusnya. Nah, untuk itu kami kemudian membuat buku yang kedua ini. Kita bicara soal sejarah. Kenapa toh di buku ini ada, sudah baca bukunya belum? Paling 4 baca buku ini. Nah, buku ini bercerita, terus terang ini karya saya dengan Pak siapa? Pak Mas Lurah Dwijo Prasetyo. Nah, itu Prasojo. Beliau itu dengan tak citani Mas Dwijo atau namanya itu nama keratonnya ya. Dia diberikan nama keraton, tapi aslinya namanya Mas Amstel Amrih Prasojo. Itu kasih bahasa dan sastra dinas kebudayaan di daerah Yogyakarta. Niku ahli ini sekarang hari ini ya, dan pelestari menalinya lah. Beliau ahli di aksara Jawa dan dia kasih di situ.
yang nulis buku bersama kami di situ. Nek tak ceritain, itu dudu wong asli Jogja. Niku wong Wonosobo. Ya. Lho tanggane. Kuwi guru asline piye? Tak ceritain Mas Fikri ini menjadi salah satu editor. Mas Fikri ini juga bukan asli orang Jogja. Masa ini wong ndi? Banten. Masa ade kalah karo Banten. Ayo. Sing adokono kok belum belajar di sini. Oke. Nah, untuk itu di situ ada judul yang buku saya kedua itu Salah Kaprah Aksara Jawa. Hari ini kita itu selalu ngomong nek belajar aksara wah susah. Angel umat. Ya karena yang menciptakan angel itu kita sendiri. Gimana? Kita itu menciptakan angel diri kita sendiri. Nek kita ngomong gampang nanti gampang, ya kan? Akhirnya angel orang di pelajari kan? Nggak usah sih. Gimana? Karena angel itu bener lah, boleh solusinya lah. Jadi gue, wah angel aku akhirnya lebih dulu benar aku. Tapi angel itu caranya orang angel. Boleh caranya menjadi apa? Itu cara berpikirnya seperti itu. Bukan kemudian angel itu kemudian ditinggal. Ini yang terjadi hari ini. Nah untuk itu ada namanya salah kaprah. Itu akhir ditinggal. Yang kedua, di dalam buku itu menceritakan selain cerita bagaimana perjalanan bab pertama itu ngomongin soal karena saya belum sempat. Bab pertama ngomong soal penciptaan aksara Jawa, cerita sejarah. Ngomong sejarah dari sesuatu tapi nggak tahu sejarahnya. Sejarah aksara itu mulai dari Palawa, Kawi, Tarakan. Akhirnya yang hari kita pakai itu Tarakan gitu. Dan kemudian perjalanannya sampai ke dunia ranah digital. Nanti ada di situ. Ini ceritanya mulai tahun 2005 ngomongnya ada seorang pegiat itu membuat proposal ke UNESCO. Ini sudah terdaftar di UNESCO. Karena gini loh, buku ini kalau hari ini cuma buku, 100 tahun lagi, 200 tahun akan jadi namanya manuskrip. Manuskrip ini karena sudah, tapi 100 tahun lagi di rumah jenengan coba dilihat ada enggak buku lama itu kalau sudah melampaui zamannya akan menjadi manuskrip. Nah ini nanti juga yang kita sertakan lagi ini menjadikan manuskrip. Nah hari ini biar tidak hilang manuskrip kita itu kan dipindahkan ke dunia digital. Aksara Jawa ini nanti guna isu-isu hilang. Nah itu kemudian akan menjadi apa ya sudah selesai, kita peradaban kita hilang, mau Jawa hilang Jawa. Apa aksara itu menjadi unsur satu sebuah bangsa. Jadi Jawa itu kan suku bangsa ya, suku bangsa ya. Jawa itu adalah punya apa, punya bahasa, punya aksara. Nah dulu ada pemerintahannya bahkan dulu zaman Mataram, tapi sekarang cuma jadi simbol budaya. Nah ketika kita ngomong aksara ini hanya di tulisan toh, sebetulnya rusak itu. Tapi ketika hari ini kita mau melestarikan aksara Jawa, kita harus masuk ke ranah digital, gitu. Ranah digital itu di hari ini apa? Ranah yang hari ini namanya di dunia maya, di dunia online. Bagaimana kemudian penggunaan aksara Jawa itu bisa digunakan aplikatif di dunia digital. Mau tak sampaikan tahu aku tadi loh. Nulis WA-an nganggo aksara Jawa, nulis status nganggo aksara Jawa. Benar diwaca kancane nek nulisan detail tak atau nulis mobilnya. Ini nganggo aksara Jawa, ora ngerti. Ngrasani tanggane ini luwih wong loro jejer ning onek-onekke tanggane ora ngerti ora iso maca tanggane asik mboten kudu anyar gaya itu nek jenengan tulis teng aksara Jawa ambek jejer depan-depan ora ngerti nggih mboten nah ini harus dilakoni lho ndak jangan jadi elek enggak
Artinya ketika kita tidak tahu aksara itu sudah maju seperti itu, sudah sampai. Nah, perjalanannya itu ditulis itu. Mulai 2005 ada proposal harus dirubah. Akhirnya masuk dalam namanya Indonesian ICANN. ICANN itu Indonesian Indonesian International harus masuk ke ICANN. Nah, jadi harus jadi kode di dana digital ini kan Indonesia itu ada yang berbasis ini digital apa tele jadi informatika komputer itu bisa hidup karena itu terjadi di kode-kode loh. Kode di komputer cuma 0,1 ini yang informatika ngerti sistem itu. Komputer itu bisa digunakan dari apa? Dari kode 0 dan 1 dengan berbagai macam kodenya. Orang ngerti tak terangin dengan ya. Apa sih kalau itu harus masuk di situ kodenya. Makanya harus ada namanya pendaftaran harus masuk di sana dia. ICANN didaftarkan, kemudian dibuatkan kodenya. Akhirnya 2005, 2020 baru selesai, baru sebuah kode untuk aksara Jawa baru diterbitkan. Berapa tahun nih? 2005 sampai 2015 tahun Pak. Kita berjuangkan aksara Jawa untuk bisa masuk di ranah digital. Alhamdulillah hari ini jangan tinggal pakai. Wes golden, argo nulis Allah terserah. Tapi sekarang sudah. Nah, caranya ini nanti kita carakan. Nah, di situ sudah ada beberapa contohnya. Nah, jangan Google tulis aksara Jawa, tulisannya muncul yang apa sudah ada. Nah, kemudian font aksara Jawa itu juga disebutkan di situ. Fontnya seperti apa? Macam-macam. Monggo nanti dibaca. Saya terangkan di sini nanti Pak Fikri betul dapat waktu untuk itu. Nah, terakhir dari saya, ayo kita sebagai wong Jawa jangan lupa kita punya jati diri. Jati diri itu terdapat pada diri kita. Kayak lagunya itu loh, Indonesia itu kemarin tadi malam kan? Ini kan malam ya? Apa yang kemarin? Lagunya itu yang biasa dinyanyikan itu. Tanah airku cinta ku lupakan, dan terkenang selama hidupmu. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kampungan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dimanapun kita pergi, jenengan tidak akan lupa, jenengan adalah wong Jawa. Irungnya jenengan itu wong Jawa. Irungnya jenengan itu, ana wong Jawa, pancong ana. Kok itu tuh Pak Yumi itu ada. Wes, wong Jawa iki iki rupane yang ngene-ngene wong Jawa. Kok kae minggir. Udah ngerti ya wong Jawa. Wis kok rasa ngomar dadi wong Arab wong Cina. Ya, karena aslinya kita itu sudah. Dan jangan lupa, wong Jawa kuwi punya jati diri loh. Duwe suku Sinta, duwe tata krama, duwe Teposeliro yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Coba jenengan angkono. Ngerti Megawati Hanestri? Tahu lah? Tahu nggak? Populasi. Oh, baskat. PDB. Megawati Hanestri itu berapa followernya? IG 1 juta, dan sekarang menjadi idolanya orang Korea. Diwalik genten dijajah Korea, jadi dijajah Korea.
Korea itu. Jajah Indonesia nganggo handphone, nganggo apa neh mangan nganggo K-pop, budaya jajah kroso anak-anake dhewe nek joget-joget. Idolane Senju, Anggra Senju. Ya, enggak artinya kita itu dijajah apa paham loh. Itu jajah kono lho guys. Cukup Megawati jiwa cukup berakhir. Iya kan? Semua orang Korea saya kira nganu cium tangan kalau jenenge Pak Gimbing saya itu nganu juga meme. Jadi Pak Gimbing kan Yesan nggak ngerti. Jung Huyung, ya wes aku masih ngerti. Ya berarti ngerti Megawati yang ini tanpa ngerti konco-konco nih. Padahal kalau Jung Huyung, Pak Heming, Lee Dae-yong, kok ngerti toh Pak? Aku udah juga nonton nih. Ya artinya cukup dengan satu orang Megawati semua orang Korea, karena orang Korea tahu Megawati itu punya 1 juta follower dan itu menjadi cuan bagi mereka. Nanti cuan betul? Cuan. Ketika Megawati ngupdate status sing nonton ratusan ribu Mbak. Artinya apa? Duitnya udah lebih. Nah apa? Karena kita sudah dimonetize. Ngomong monetas agak aneh. Oh, monetas ya. Yes, tobat kamu. Nah, itu ya yang terjadi di Sewu. Monggo, ayo bangga pada Jawa. Sampean orang yang Jawa-Jawanan loh, Jawa kaleng-kaleng ya, Jawa tenanan. Insya Allah kalau jenengan basa melestarikan basa, sastra dan aksara Jawa, insya Allah sae-sae ini dilestarikan. Karena sudah dipayung hukum dan kita sudah harus bangga pada diri kita sendiri. Jadi diri kita adalah wong Jawa yang punya karakteristik yang luar biasa, yang memiliki jati diri bangsa yang besar, yang punya sejarah panjang. Jangan menjadi bangsa yang terdil dijajah oleh orang bangsa lain. Itu mungkin dari saya. Monggo kami silahkan untuk nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Kami pegang moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekali lagi ini mohon aplaus untuk Gus Sukron. Iya. Matur nuwun Gus Sukron atas pemaparannya. Berbicara aksara Jawa. Dari hadirin semua masih ada yang hafal Ana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Monggo Bodhonga. Nah, nanti mungkin di session selanjutnya kalau kita bisa mengkaji dan mengaji apa itu Ana Caraka, ini mungkin yang saya pernah dengar bahwasanya Ana Caraka itu dari awal sampai akhir adalah asal mula kehidupan sangkan paraning dumadi. Nah, mungkin Gus Sukron lebih paham itu nanti. Nah, kemudian kalau dibalik dari bawah ke atas, ada yang hafal? Ngoto Bogomo, Nyaya Jodopo, Lawosotodo, Karoconoho. Nah, itu juga saya pernah dengar itu sebagai doa tolak bala. Dulu waktu saya SMP nih guru bahasa Jawa, kowe nek arep ngundhuh tawon, maca Ana Caraka saka mburi. Gendum saru gede. Jadi kalau kita bisa mengkaji lagi itu yang dari bawah sampai atas itu lakune urip, nggih, lakune dumadi. Ya itu mungkin kita bisa mengkaji lagi, sudah banyak di channel-channel YouTube, di channel Hasanah Jawa yang mungkin Bapak Ibu bisa membuka. Jadi mengkaji kitab, mengkaji Jawa juga kita untuk menambah literasi.
Langsung kita masuk ke sesi berikutnya, itu kepada narasumber berikutnya, kepada Mas Ahmad Fikri untuk membahas, mengupas apa yang sudah ditulis oleh Gus Sukron dalam buku Salah Kaprah Aksara Jawa. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Ahmad Fikri. Monggo Mas Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu. Yang sama-sama kita hormati Syukron Arif Muttaqi selaku wakil kita di DPRD 2 Sleman. Mas moderator, Mas Arif, atas waktu yang diberikan kepada saya juga, Kepala PLT, Kepala Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sleman yang saya muliakan, juga para hadirin sekalian yang saya hormati. Tadi itu saya agak kesulitan membuat clue apa yang harus saya sampaikan di dalam bahas ini, tapi kebetulan tadi yang menarik clue itu dari moderator ini, Mas Arif ini tidak sengaja justru memancing saya untuk meneruskan apa yang dikemukakannya itu terkait dengan aspek-aspek filosofis di dalam carakan itu yang tadi dikemukakan, misalnya Honocorono itu apa, kalau dibalik itu jadi apa kayak gini. Nah, ini yang saya katakan bahayanya belajar carakan itu ya seperti yang diomongkan Mas Arif itu bahaya, wes stop, titik, itu bahaya. Itu yang membuat kita sebagai orang Jawa nggak pernah bisa carakan. Karena apa? Lebih tertarik pada aspek mitis dan filosofisnya daripada memahami teknis dan karakter aksaranya itu sendiri. Itu hati-hati. Karena kalau yang seperti ini tadi yang dikemukakan Mas Arif ini, itu kita bisa dapat di mana saja. Kita bisa dapat di YouTube, bisa dapat, kita googling itu apa sih makna Honocorono, kalau dibalik itu jadi mantra apa, itu terus turah-turah. Beda-beda. Dan itu banyak versi. Tetapi pada saat yang sama ketika kita memiliki ketertarikan hanya kepada aspek filosofis dan mitisnya saja, kita tidak akan pernah bisa memahami betul bentuk dan karakter aksara Jawa. Saya tanya, siapa di antara teman-teman yang punya tradisi membaca dan menulis di sini dengan aksara Jawa? Ada? Atau ini buta aksara semua? Buta aksara. Hah? Kau buta aksara ya? Ini berarti buta aksara semua ini? Tersinggung nggak kalau saya bilang kau buta aksara ini? Harus tersinggung, itu keliru lagi itu. Harusnya tersinggung, karena apa? Isin itu loh, kok nggak bisa? Harusnya tersinggung sehingga ada motivasi untuk belajar, membaca dan menulis carakan. Mengapa ini penting? Nah, saya dulu mengkritik, mengoreksi sistem pembelajaran. Jadi gini, ketika kita bilang pembelajaran bahasa, selalu included di dalamnya adalah pembelajaran aksara. Padahal yang nggak bisa begitu. Ini logika yang berbeda di dalam pembelajaran. Karena ada salah kaprahnya itu di situ, memahaminya itu dikira ini sama. Ada logika yang berbeda ketika kita belajar bahasa Jawa dengan belajar carakan aksaranya. Sama ketika kita belajar nih, misalnya nih ibu-ibu yang jilbaban itu. Saya tanya, dulu ketika jenengan belajar huruf hijaiyah, apakah diajarkan bahasa Arab? Hah? Tidak toh. Tapi diajarkan bagaimana caranya mengenal karakter dan bentuk huruf hijaiyah. Supaya apa? Supaya bisa membaca dan menulis dengan huruf Arab, kan gitu. Yang itu nanti akhirnya apa? Janjinya kalau kita bisa huruf Arab dan bisa membacanya, masuk surga. Kan gitu toh.
Sama ketika kita dulu dari kecil belajar huruf Latin, saya tanya apakah diajarkan bahasa Indonesia? Tidak, diajarkan dulu mengenal bentuk huruf N itu seperti apa, huruf B itu seperti apa, diajarkan ngeja pelan-pelan. B aba, B I B, babi misalnya kan. Ya, iya kayak gitu itu. Tidak pernah diajarkan bahasanya dulu. Lah ini kita diajarkan bahasa Jawa, diajarkan juga cara aksaranya, bahkan diajarkan sastra sekaligus dalam satu waktu. Lah pecah sendai. Ini loh. Karena apa? Ada 3 logika yang diperkenalkan dalam satu. Ada 3 nalar diperkenalkan pada saat yang bersamaan. Itu yang kemudian orang belajar carakan itu seperti lebih sulit dari matematika. Ya harus dimudahkan gitu. Sehingga maka saya mengkritik pembelajaran carakan itu dengan lebih dahulu mengenalkan aspek filosofis dan mitisnya itu di samping kita nanti hanya tertarik pada dongengnya, lalu tertarik pada aspek-aspek filosofisnya, itu sesuai nanti jadi dukun. Kalau belajarnya hanya filosofis dan mitis itu. Karena apa? Membalik tadi itu nanti suruh ditiup air itu, nah nanti obat sakit perut, nah aku itu tadi nih. Tambah mules. Nah kayak gitu itu. Sehingga padahal aspek-aspek filosofis di dalam carakan itu bisa kita temukan sendiri apabila kita menguasai carakannya. Pasti itu. Dan saya menemukan banyak hal yang itu bisa dikembangkan ke arah sana. Nah, ini salah satu bagian dari salah kaprah yang penting kita lihat ya, kita koreksi juga. Yang kedua itu begini, ada salah kaprah lagi misalnya begini. Ketika orang punya semangat untuk menulis carakan itu di ruang-ruang publik dimanapun ya, lah ada juga orang yang senangnya itu nyalahke itu loh. Kalau gak nyalahke ya bener ke. Nah orang seperti ini biasanya hanya bisa menyalahkan dan membenarkan, tapi gak pernah menulis. Wah kita korek. Nah itu banyak yang seperti itu. Dan saya sering diundang-undang kayak gini tuh berkali-kali. Ya saya biarin, saya bilang ini pancennya orang lebih senang gitu. Padahal ketika diminta menulis belum urung karuan bisa. Wah ini keliru. Nanti saya akan kasih contoh. Bisa nggak kita membedakan mana yang bisa dikelerok gitu sama banyak orang tulisnya seperti itu. Nah yang ketiga tuh gini. Yang mengapa kemudian sering terjadi salah kaprah di dalam cara kita memahami carakan itu juga. Misalnya gini, ada satu kasus teman-teman penggerak carakan itu kan pernah mengeluh karena seringkali kita ini oleh pejabat di biro hukum kita itu disalahkan kalau meletakkan carakan Jawa itu di atas lalu Latin di bawah. Lalu seperti gini, seringkali disalahkan harus Latin dulu, baru Jawanya, baru carakannya itu. Buat saya lawan itu karena tidak ada payung konstitusional, tidak ada sampai hari ini payung hukum yang secara konstitusional mengatakan bahwa huruf Latin itu lebih tinggi. Huruf Latin itu aksara persatuan nasional itu gak ada. Lu aneh loh ini kita ini sebagai bangsa. Lihat coba di Undang-Undang Dasar 45 yang sudah amandemen itu, pasal 36 dilihat, dibuka di Google. Pasal 36 itu bunyinya apa? Negara hanya mengakui bahasa, lambang negara, lalu bendera, dan lagu bangsa. Tidak ada aksara. Bahkan Latin yang menjadi tradisi kita menulis hari ini pun tidak diakui secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar. Kalau kita mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita itu adalah sumber dari segala sumber hukum nasional. Ini ngeri loh konsekuensinya. Tidak ada, sehingga ketika orang-orang biro hukum tanya, loh ini apa dasar hukumnya? Loh Latin saja tidak punya dasar hukum apalagi.
Sehingga perjuangan untuk pengakuan terhadap carakan, tidak hanya carakan Jawa, tapi carakan Nusantara secara umum yang ada ada sekitar 30-an carakan di Nusantara itu, ya harus juga perjuangan eksistensinya itu perjuangan pengakuan hukum kok di dalam konstitusi dasar kita sendiri. Undang-undang dasar itu belum mengakui, tidak mengakui carakan Nusantara, tidak mengakui juga huruf Latin sebagai aksara nasional kita. Loh, kenapa kita bisa mempunyai tradisi seperti ini? Itu hebatnya Belanda. Tidak butuh lama, 50 tahun. Bayangkan dulu di awal abad 20, kita di Jawa itu menulis buku ilmu bumi, menulis buku matematika, menulis buku ilmu kedokteran, menulis buku apapun, ilmu pengetahuan, itu dengan carakan, dan sudah ada tradisi itu dikembangkan di awal abad 20 sampai menjelang tahun 50-an. Sehingga kalau kita lacak serat-serat yang berkaitan dengan, bahkan ada satu buku yang saya punya seratnya itu buku pegangan para dokter yang dikirim ke pelosok-pelosok daerah itu menggunakan carakan Jawa itu, tentang petunjuk para dokter ketika mereka mengobati pasien itu beraksara carakan, berbahasa Jawa. Sehingga sebetulnya carakan itu bisa untuk menulis ilmu pengetahuan apapun, termasuk juga carakan Jawa itu bisa untuk menulis bahasa apapun. Contohnya misalnya dulu orang-orang Jawa yang tidak mengerti huruf Arab itu kan belajar membaca Qur'annya dengan huruf Jawa. Sehingga ada satu kata, ada satu aksara dulu di awal abad 20, aksara ko yang diberi cecak telur itu kan harusnya berbunyi H. Sehingga kalau menulis alhamdu itu kan ditulisnya kan al pakai aksara ko yang dicecak telur yang harusnya berbunyi H, tapi karena orang Jawa kesulitan bilang H, itu ada yang bilang al-kehamdu. Jadi karena dilatinkannya huruf aksara Arab H itu kan menjadi KHA kalau dilatinkan. Tetapi ada orang Jawa yang kesulitan kalau bilang al-Kh itu menjadi, ya sudah al-kamdu, disingkat gitu saja, menjadi al-kamdu. 9. Nah kayak gitu kan menggeser lidah orang Jawa. Dan itu awal-awal 20 terjadi seperti itu oleh Java Institute. Nah tugas kita hari ini kan membenahi lagi yang hal seperti itu, kesalahkaprahan di dalam pembelajaran carakan. Sehingga ada dua model kalau kita mau belajar carakan itu, dan semuanya cepat. Saya bisa ajarkan ke bapak-bapak di sini, ke ibu-ibu itu, mau yang 2 jam atau mau yang 2 hari, tergantung kepentingannya. Kalau mau yang 2 hari itu biasanya kepentingannya karena saya ingin mengajar juga ke yang lain. Jadi untuk para guru lebih baik pilih yang 2 hari, karena saya ajarkan metodenya. Tapi kalau yang pengen itu menggunakannya untuk keperluan digital cukup 2 jam. Itu nanti Anda akan bisa membaca dan menulis surat. Bisa WA-an sudah di nulis status di Facebook, di sosmed, di TikTok, di Instagram. WA-an dengan teman itu sudah menggunakan carakan itu sudah bisa dalam 2 jam. Tapi jangan di forum ini nanti, cari waktu sendiri. Itu saya jamin bisa, karena ada metodenya. Mengapa dulu tidak ada? Karena kita ini, ya sakit yang saya bilang, lebih tertarik pada filosofisnya sehingga melupakan metode. Padahal banyak dari kita itu punya kemampuan membaca dan menulis carakan dengan baik, tapi belum tentu bisa mengajarkannya kepada orang lain karena tidak memiliki metode. Mereka yang punya metode itu bisa mengajarnya ke orang lain. Nah ini yang menurut saya banyak hal yang salah kaprah seperti itu, termasuk dalam tradisi kepenulisan kita ini. Karena saking apa? Salah satu di antara salah kaprah itu gini. Nalar kita itu hari ini kan sudah bukan lagi nalar Jawa nih. Beres betul. Nalar kita hari ini sudah nalar Latin. Sehingga banyak orang, kalau Latin itu kan menulis, coba Jamal
Coba disambungkan ke layar itu. Kalau kita tulis Wonosari itu di dalam Latin itu ditulis Wanasari apa Wonosari? Pakai O. Hah? Pakai O atau pakai A? Pakai O kan? Tulisan bahasa Indonesia Latinnya itu. Hah? Pakai O kan? Nah, banyak juga orang ketika karena di Latinnya itu dengan O, lalu nulis Wonosari itu ditaling taruh. Padahal bunyinya menjadi beda ya, menjadi Wono jadinya. Jadi akan. Nah itu salah kaprah seperti itu tuh banyak itu. Muncul ya. Nah kayak gitu itu yang sering apa misalnya. Saya ingin ambil contoh nanti saya akan ke situ, saya akan contohkan. Itu banyak salah kaprah seperti itu, termasuk misalnya nulis apa ya, pokoknya bunyi O di dalam Jawa itu ya karena ditulisnya Latin apa? Nah itu juga seringkali agak-agak ribet itu. Padahal kalimat itu kalau ditaling taruh kan maknanya berbeda. Jadi apa? Jadi loro. Jadi maknanya bukan lagi sakit tapi angka 2. Bahkan saya beberapa kali melatih itu banyak ternyata orang generasi muda kita itu susah lagi membedakan bunyi antara do dan do. Di sama di itu susah dibedakan. Nah itu artinya apa gini, sehingga secara metodis itu kita harus mulai lagi sekarang begini. Kalau kita belajar bahasanya, tidak otomatis kita belajar aksaranya. Tapi kalau kita belajar aksara, carakannya, otomatis kita akan belajar bahasa. Itu hari ini seperti itu. Kenapa? Ya jangan salahkan generasi muda kita yang hari ini sudah tidak lagi terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Karena apa? Jogja itu plural. Banyak orang pendatang ke sini datang. Dan itu saja sudah menjadi sumber terjadi arus asimilasi budaya ya, yang nggak bisa ditahan. Sehingga yang cara kita untuk berpikir untuk melestarikan bahasa ya kembali dulu ke aksaranya. Karena disimpan di sana semua pengetahuan tentang bahasa itu. Semakin kita tertarik pada carakannya, pada aksarnya, kita akan semakin mengerti bahasa. Karena semuanya tersimpan di dalam itu. Nah, banyak hal yang salah kaprah seperti itu, sehingga menurut saya sebetulnya ini hal yang harus kita jadikan sebagai niatan kita untuk melestarikan, seperti kata Gus Sukron tadi. Kalau jenengan pegiat mau copat, ada yang datang pegiat mau copat di sini bukan? Ada pegiat mau copat? Enten bukan Bu? Pak? Hah? Ada? Atau yang suka mau copat? Ada? Yang belajar mana? Enggak, saya nggak tes tulisannya, saya nggak tes, saya ada nggak pegiat mau copat? Pertanyaan saya gini, yang suka mau copat, dulu belajar mau copat itu tulisannya itu dengan carakan Jawa atau dengan Latin? Iya betul, ditulis bahasanya Jawa mau copatnya dengan Latin gini. Kira-kira 100 tahun yang lalu, tahun 1920-an, orang Jawa belajar mau copat dengan huruf Latin atau dengan carakan? Berarti ada kemajuan atau ada kemunduran hari ini? Aneh kan? Sama. Saya tuh pernah didatangi rombongan mahasiswa sastra Jawa di salah satu universitas negeri ternama di Jogja. Saya nggak sebut universitasnya. Datang ke pondok saya itu, cerita soal saya kuliah di sastra Jawa. Saya tanya, kamu bisa carakan? Nggak bisa. Mahasiswa sastra Jawa tidak bisa carakan. Nah, kamu belajar sastra Jawanya dengan apa? Ya dengan huruf Latin, Pak, katanya. Mau apa? Ahli bahasa, ahli tulisan. Loh, kok jadi begitu hari ini? Lalu siapa nanti yang akan mengakses ribuan serat
yang hari ini sudah bisa kita baca secara publik ya di Perpusnas itu, kalau kita tidak menguasai itu. Padahal hari ini semua akses itu mudah didapat dan mudah dipelajari dan sangat gampang. Nah, itu yang saya kira menjadi menarik buku ini, itu mengingatkan kita gitu loh, untuk oh ya ada tugas kebudayaan yang hari ini menjadi tanggung jawab kita untuk apa istilahnya memunculkannya lagi. Karena apa? Perangkat hukum yang lain-lain sudah disediakan, perdanya sudah ada, pergubnya ya sudah ditandatangani. Tinggal bagaimana kita punya keinginan enggak untuk kembali ke sini. Yang tujuannya apa? Supaya semakin banyak orang yang mulai punya tradisi membaca dan menulis dengan ini, akan semakin baik. Bahkan kalau perlu misalnya teman-teman yang mungkin masih kuliah di kampus yang belajar tentang carakan ini itu, tradisikan, bahkan tantang dosennya untuk menulis skripsi dengan carakan, tidak harus dengan huruf Latin. Nah, itu menarik loh kalau itu dikembangkan itu, karena tidak menyalahi hukum, tidak menyalahi aturan. Nah, itu ya saya kira itu yang beberapa hal yang bisa memancing kita untuk diskusi.